Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu dengan apa akan kubalas. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan sehingga kami masih dapat melaksanakan ibadah kami. Sekarang kami mau ibadah kami. Kiranya Kau memberkati kami agar kami dapat menggunakan tidak dengan baik melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa yang kami perbuat, baik saja maupun tidak sengaja. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian seperti yang kau ingini.
Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Kristus. Apa kabar hari ini? Ya, sudah bulan Agustus, bagian terakhir di minggu ini. Biarlah kiranya kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap berjuang untuk hidup kita, dan Tuhan yang akan memberkati kita sekalian. Ya, hari ini kita sudah mengikuti ibadah kita, pujian-pujian kita, dan kini tiba waktunya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami sudah diberi kesempatan lagi untuk memuji Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan selalu. Dan kini tiba waktunya bagi kami ya Tuhan, untuk bersama-sama kami merenungkan firman-Mu, Tuhan yang mengurapi kami masing-masing, baik hamba-Mu yang menyampaikan, terlebih lagi semua kami, anak-anak remaja-Mu dimanapun kami berada, kami bisa tetap belajar akan firman-Mu, dan Tuhan yang akan menolong kami, agar kami mengerti dengan utuh firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan bergumul sama-sama tentang pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati. Matius 18 ayat yang ketiga, Matius 18 ayat yang ketiga mengatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau potong bagian awal dan bagian akhir. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Rekan-rekan sekalian, firman Tuhan ini cukup mengerikan sekali, bukan? Serem loh. Dikatakan jika kamu tidak bertobat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya saya mulai berpikir-pikir, ya, apa saya sudah benar-benar bertobat atau belum? Bukankah saya lahir dari keluarga Kristen yang waktu langsung aja Kristen? Saya sudah dibaptis, sudah sidik, baptis dewasa, udah ke gereja dengan rajin, ibadah walaupun membosankan, tetap saya takut dan setia, amal saya luar biasa dan sebagainya. Tapi apakah saya sudah bertobat atau belum ya? Jangan-jangan nanti saya merasa saya sudah bertobat, saya sudah baik-baik saja, tetapi ternyata bukan, ternyata tidak. Dan kalau ternyata tidak, apa dikatakan oleh kita? Jika kamu tidak bertobat, maka tidak layak masuk kerajaan surga. Kan serem sekali. Oleh karena itulah anak-anak sekalian, dalam konteks yang seperti inilah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita cek lagi
kehidupan pertobatan kita masing-masing? Sudah sungguh-sungguhkah kita dalam hidup dalam pertobatan itu? Atau jangan-jangan kita hanya tradisi saja? Karena saya lahir dari keluarga Kristen, ya. Karena saya sudah rajin ke gereja, karena tiap hari saya berdoa, apalagi doa makan gitu ya. Karena tiap waktu saya ada kesempatan amal, saya beramal, maka saya sudah merasa hidup saya baik-baik saja dan saya sudah hidup dalam pertobatan yang baik, yang benar, yang sejati. Tapi mari kita koreksi diri lagi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, yuk koreksi diri lagi, koreksi diri kita. Mari kita cek perenungan diri kita tentang pertobatan itu dengan beberapa hal yang mungkin hari ini kita bisa lihat dalam konteks yang kita gumulkan hari ini. Mari kita pikirkan lagi. Karena untuk hidup dalam pertobatan itu, kita harus terus mengoreksi diri, mawas diri dan sebagainya. Mari kita perhatikan beberapa hal pernyataan yang membuat kita berefleksi. Betul nggak ya saya sudah hidup dalam pertobatan yang sejati? Yang pertama yang perlu kita menjadi bahan perenungan kita adalah kita orang yang hidup dalam pertobatan yang sejati itu, yang pertama adalah harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Dan Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang sangat membenci dosa. Mari kita pikirkan dulu begini. Orang yang hidup dalam pertobatan yang sejati, yang pertama seharusnya meyakini dengan betul. Orang yang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Bahkan ketika kita lihat coronanya kok nggak selesai-selesai ya, orang jahat kok selalu menang, orang baik kok kalah dan seterusnya. Kok dia yang curang, dia lebih baik dari saya yang hidup benar. Kok dia yang nyontek nilainya lebih bagus dan piala saya tidak dan sebagainya. Jangan-jangan Allah itu tidak ada. Kok yang jahat, yang curang selalu. Ketika kita mulai meragukan itu, perhatikan baik-baik. Orang yang hidup dalam pertobatan yang sejati seharusnya orang yang meyakini betul Allah itu ada. Dan Allah yang kita percayai adalah Allah yang sangat membenci dosa. Lalu yang kedua yang harusnya juga menjadi perenungan kita, ketika kita meyakini betul kita hidup dalam pertobatan, coba kita lihat lagi. Kita harus tahu dengan sungguh-sungguh dan mendalam dalam hati kita bahwa kita adalah orang berdosa yang seharusnya berada dalam murka Allah itu. Kita percaya Allah itu ada dan Allah itu membenci dosa. Allah sangat tidak suka dengan dosa. Lalu yang kedua yang menjadi perenungan kita, oh iya ya, Allah itu sangat membenci dosa. Dan kita harus mengakui dengan sungguh, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh dari hati kita bahwa kita memang manusia yang berdosa. Dan kalau kita manusia yang berdosa, memang seharusnya kita ada dalam murka Allah itu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kalau ada di antara kita yang berkata bahwa aku tidak berdosa, aku mah baik-baik saja, aku orang yang tidak punya dosa dan sebagainya, Alkitab mengatakan apa? Kita sedang menipu diri kita sendiri. Kesadaran, kepercayaan Allah itu ada dan Allah sangat membenci dosa. Lalu yang kedua, kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya ada di bawah murka Allah. Lalu yang ketiga yang bisa juga menjadi perenungan kita ketika kita melihat diri kita, benarkah kita orang yang hidup dalam pertobatan yang sejati? Yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa kita tidak dapat melakukan perbuatan baik untuk mendamaikan diri kita dengan murka Allah terhadap dosa. Apa yang bisa membebaskan kita dari dosa? Apa yang bisa mendamaikan kita dari murka Allah terhadap dosa itu? Amal kita kah? Perbuatan baik kita kah? Perhatikan baik-baik.
Allah tidak bisa disogok dengan kebaikan kita. Allah tidak bisa disogok dengan pelayanan-pelayanan kita. Allah tidak bisa diperlakukan demikian. Kenapa? Dia Allah yang kudus. Dan tuntutannya kepada kita adalah hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus, kata Allah. Tuntutan Allah adalah sempurna. Hendaklah kamu sempurna. Dan sempurna itu tidak ada cacat sama sekali. Dan inilah yang harusnya kita sadari. Kesadaran bahwa Allah itu ada, Allah itu sangat membenci dosa. Lalu kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang seharusnya ada di bawah murka Allah. Dan yang ketiga, kesadaran bahwa usaha kita, segala amal perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa mendamaikan kita dari murka Allah, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Dan yang keempat adalah kita harus datang kepada Yesus. Kita harus datang kepada Yesus, anak Allah itu, untuk menyucikan dosa kita melalui darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib itu, dan membiarkan kebenaran-kebenaran Allah melalui firman-Nya itu diinputkan ke dalam pikiran, hati, dan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam pertobatan yang sejati? Kita harus datang kepada Kristus, mengakui Dia sebagai juru selamat kita, dan menyelesaikan, mengampuni setiap dosa kita, menebus kita dari setiap dosa kita, dan menginputkan, memasukkan kebenaran-kebenaran melalui firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup dalam pertobatan yang sejati ini? Kita harus turun dengan setia pada tuntunan Roh Kudus dan firman-Nya. Tidak bisa tidak. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan bukan hanya sekedar hidup dalam pertobatan yang sejati. Bukan hanya sekedar kalau kita lahir dari keluarga Kristen, hidup baik-baik, tidak pernah berbuat jahat, lalu kita ke gereja rajin, amal sudahnya layak kita mengamal paling, bahkan persembahan paling besar, lalu kita merasa hidup dalam pertobatan sejati. No, bukan itu. Tapi kalau kita ingin mengoreksi terus pertobatan kita, apakah kita sudah hidup dalam pertobatan yang sejati? Yang pertama, kita harus akui betul, percaya sungguh bahwa Allah itu ada dan Allah sangat membenci dosa. Yang kedua, sadarilah bahwa kita adalah manusia berdosa yang seharusnya dapat murka Allah. Yang ketiga, sadarilah segala amalmu, pelayananmu, segala apa yang ada padamu tidak bisa menyelesaikan dosa itu. Tidak akan bisa mendamaikan kita dengan murka Allah terhadap dosa itu. Yang keempat, hanya di dalam Kristus, hanya oleh darah Kristus kita diselamatkan, kita ditebus. Oleh karena itu percayalah kepadanya. Dan yang terakhir, saat ini ketika kita sudah percaya Allah ada, kesadaran kita ada dalam diri kita bahwa kita berdosa, dan kita datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, maka yang terakhir dikatakan, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan itu, agar setiap waktu kita hidup dalam pertobatan yang sejati. Jadi bertobat bukan hanya sekedar saya dibaptis lalu sudah bertobat seumur hidup saya. Nah, itu terus berproses sampai kepada akhirnya nanti kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan sejati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian hidup dalam pertobatan yang sejati kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini bagian yang cukup sulit bagi kami, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menjelaskan terus kepada kami bagaimana kami bisa hidup dalam pertobatan yang sejati itu. Tuhan menolong dan memberkati kami. Tuhan menolong kami untuk terus hidup dalam pertobatan yang sejati. Kesadaran akan diri, kesadaran akan Allah, kesadaran akan kebutuhan kami akan Kristus, dan kesadaran kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di minggu yang akan datang dalam ibadah remaja
kita. Shalom.